Pengertian pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jihada yang memiliki arti pencurahan. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ijtihad berarti bersungguh-sungguh, bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu pemikiran melalui dalil syara'. Bagi mayoritas ulama usul fikih, memberikan definisi ijtihad adalah kesanggupan oleh ahli fikih atau yang sering disebut dengan mujtahid untuk mendapatkan hukum dalil syara'. Dengan demikian, ijtihad tidak untuk menguatkan hukum syara' yang sifatnya qat'i, tetapi kepada hukum syara' yang sifatnya dhaniyah. Dalam konsep usul fikih, memberikan definisi qat'i adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh ijtihad. Sedangkan pengertian dhaniyah menurut konsep usul fikih yaitu hukum yang petunjuk nasnya atau bahkan tidak sharih dan nas tersebut dapat mengandung pengertian. Dasar hukum ijtihad yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasri atau penetapan hukum adalah surat An-Nisa ayat 5. Adapun pengertian yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah yang pertama yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, perintah untuk menaati Allah adalah mengandung maksud agar manusia menaati isi kandungan Al-Quran. Sedangkan taat kepada Rasul adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quran dan sunnah terdapat aturan yang jelas dan pasti. Namun ada pula aturan yang tidak atau kurang jelas, sehingga memerlukan intervensi akal pikiran manusia untuk lakukan penafsiran terhadap ayat-ayat maupun hadis itu. Yang kedua yaitu tentang ulil amri. Para mufasir memahami ayat ini dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu ulil amri dalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dan menggali dan menafsirkan petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi. Yang kedua yaitu ulil amri dalam pengertian umara dan penguasa, yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala urusan kenegaraan yang ada dalam hukum Islam, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah fikih siyasah. Dasar hukum ijtihad yang kedua yaitu as-sunnah. Hadis Nabi yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog antara Nabi dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Dasar hukum ijtihad yang ketiga yaitu dalil akli. Allah menciptakan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan terakhir dan berlaku hingga hari akhir. Perlu diingat bahwa nas atau teks Al-Quran dan Sunnah yang sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berlangsung sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan situasi. Oleh karena itu, kondisi nas yang terbatas jumlahnya dan jika ijtihad tetap tidak diperbolehkan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam memecahkan persoalan hidup. Oleh karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini. Selanjutnya yaitu ijtihad oleh para hakim. Pada hakikatnya, eksistensi harta bersama dalam hukum Islam dapat ditelusuri melalui konsep uruf yang terdapat dalam kajian usul fikih dan dapat juga melalui nilai-nilai dasar atau aspirasi hukum Islam dan prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam syariat Islam itu sendiri. Kesimpulannya yaitu ijtihad merupakan perucahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan yang ditunjukkan untuk memperoleh ketetapan baru pemikiran yang konstruktif dalam praktik agama Islam yang dengannya melahirkan pandangannya dan hikmah yang luas dari ajaran Islam.
guna terciptanya maslahat dan menolak kemudaratan setelah melalui tahapan observasi, penyelidikan, dan analisis terlebih dahulu secara mendalam. Dasar hukum ijtihad diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil akil. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.